Perkenalkan, nama kami Haji Surya Agus, SPMSI, jabatan selaku Camat Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan berbagai hari ini, kami selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Muarakaman mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Muarakaman, khususnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, untuk kita sama-sama menggali, mengangkat, dan melestarikan seni budaya, khususnya seni budaya tari yang tumbuh dan berkembang di daerah kita masing-masing. Hari ini akan kita tampilkan salah satu seni budaya tari yang ada di Kecamatan Muarakaman. Harapan kita tentu saja kita bisa menjaga, melestarikan, dan mengangkat kembali apa yang menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat dalam bentuk eksplorasi seni tari ini tadi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan sebagai ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kelestarian seni budaya lokal kita untuk mengangkat nama daerah kita, khususnya Kecamatan Muarakaman dan Kutai Kartanegara di kancah nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat kita mengangkat seni budaya, khususnya seni tari, mari menari Kukar Menari. Hai, hari ini kami berada di Kecamatan Muarakaman. Mari menari Kukar Menari. Yeay! Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mengajak masyarakat Kutai Kartanegara yang ramah untuk bersama-sama dalam Kutai Kartanegara menari. Salam dan hormat kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan kawan. Tarian Jepen kami tampilkan. Salah dan hilaf tulung maafkan.
kenangan itu, lalu ditulaknya. Mandi lawas datang serbuan, akibat supannya mati tertahan. Putri menciptakan lipan jelmaan, bantuan lipan musuh dikalahkan. Kisahnya asal usul danau lipan, sejarahnya dengan segala kejadian. Kisahnya tak harus kita ingatkan, danau lipan selalu jadi kenangan. Itu kisahnya asal usul danau lipan, sejarahnya dengan segala kejadian. Dan hari ini kami bersama teman-teman dari Ekskul SMA 1 Muara Kaman. Halo, perkenalkan di sebelah saya ada Ipan Sonata, latih tarinya. Pan, bisa dijelaskan teman-teman Ekskul ini berdirinya udah berapa lama, Pan? Berdirinya Ekskul ini dari tahun 2014. 14, udah Ya. lama ya, hampir 6 tahun. Iya. Heeh. Untuk saya sendiri yang dipercaya sebagai pelatih di sini dari tahun 2017. 17, sudah Iya. 3 tahun. Oke, kegiatan rutinnya teman-teman dari Ekskul SMA 1 Muara Kaman ini, Pan, apakah ada latihan khusus atau ada hari menarinya di mana? Latihan seperti apa, Pan? Ya.
Kalau latihan kita tidak ada latihan secara khusus, namun kita ada penjadwalan dalam hal latihan, yaitu dari pihak sekolah sendiri sudah menjadwalkan hari untuk ekskul ini gitu. Ekskul ini. Ya, dalam waktu seminggu itu ada 1 kali pertemuan kita untuk melakukan latihan. Oke, berarti akan terus ada penambahan regenerasi penari-penari baru setiap masuk sekolah SMA 1, berarti akan ada rekrutan baru maksudnya? Iya, benar. Jadi setiap ada tahun ajaran baru, biasanya kita rekrut adik-adik yang berminat untuk bergabung di ekskul tari tradisi di ekskul SMA Negeri 1 Muarakaman, dan yang ini sudah generasi ketiga yang sudah saya latih untuk yang sekarang. Biasanya kan teman-teman kemarin tuh kita selama di perjalanan kendalanya selalu sama ketika ekskul sekolah atau anak-anak muda yang sekolah menari, ketika mereka lulus SMA atau mulai kuliah biasanya hijrah ke Samarinda atau Tenggarong dan biasanya terputus yang udah diibaratkan dikatakan senior dan akhirnya mulai rekrutan baru lagi. Apakah sama di Muarakaman seperti itu, Pak? Iya. Kendalanya sama mungkin dengan teman-teman di daerah lain yang menangani ekskul di daerah masing-masing atau di kecamatan masing-masing, yaitu ketika yang kelas 3 ini sudah keluar dalam artian lulus, disitulah kendala kita mau tidak mau harus mencetak lagi generasi baru untuk menggantikan yang sudah lulus ini. Pan, tadi tariannya apa namanya, Pan? Dan berfilosofi tentang menceritakan tentang apa? Iya, tarian tadi atau tarian ini berjudul Putri Aji Bidara Putih. Aji Bidara Putih. Ya, tarian ini sebuah tarian penyambutan atau tari selamat datang kepada tamu yang datang ke daerah Muarakaman, ya, atau kecamatan Muarakaman secara umum. Biasanya ada penyambutan. Kita sambut dengan tarian Aji Bidara Putih ini ya. Oke, tadi saya lihat ada bawa beras kuning. Itu maknanya apa, Pan? Di tempat tadi di wadah. Iya, beras kuning ini menggambarkan yaitu memang tradisi daripada orang-orang tua kita terdahulu. Ketika ada tamu kehormatan, tamu-tamu agung yang datang, biasanya kan disambut dengan beras kuning. Ya, ini adalah sebuah lambang atau tanda penghormatan kepada tamu yang datang. Simbol keberkahan mungkin. Simbol keberkahan. Beras ya. Dan teman-teman, untuk diketahui bahwa Kecamatan Muarakaman itu jika teman-teman dari luar kota atau luar pulau, kalian bisa turun dulu di Bandara Balikpapan atau Bandara Samarinda dan berkendara kalau dari Balikpapan sekitar 3 atau 4 jam ya paling lama ke sini ya. Kalau Samarinda lebih dekat. Jadi buat teman-teman yang berada di luar pulau, silahkan akses, banyak banget situs-situs keren dan tempat-tempat wisata religi juga di Muarakaman. Jadi silahkan akses via googling Kecamatan Muarakaman, Kutai Kartanegara. Dan untuk sekedar informasi teman-teman bahwa Kerajaan Mulawarman itu berada di Kecamatan Muarakaman dan Raja Mulawarman itu mempunyai 3 orang anak dan akhirnya cucu-cucu beliau itu menjadi raja di Tarumanegara, di Sriwijaya, di Pajajaran, di Campa dan lain-lain seperti itu. Dan ini pula yang menjadikan Muarakaman itu spesial karena ada situs Lesong Batu yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Camat ya, mumpung ada Pak Camat hari ini. Dan teman-teman, rangkaian Kukar Menari di 18 kecamatan adalah seperti ini. Jadi teman-teman di rumah, kita hari ini merekam jejak digital sejarah tari-tarian yang ada di 18 kecamatan di Kutai Kartanegara, yang mana tujuannya jika 15 atau 20 tahun dari sekarang anak-anak muda atau anak-anak cucu kita di masa depan mengakses atau mencari informasi tentang tarian kecamatan tersebut, mereka akan menemukannya hari ini. Jadi apa yang kita buat hari ini akan ketemu di 15 sampai 20 tahun ke depan seperti itu, Pan. Dan terakhir, Pan, pesan buat teman-teman di rumah atau anak-anak muda agar lebih cinta dengan adat istiadat leluhur mereka. Terima kasih. Mungkin sedikit pesan saya kepada adik-adik atau generasi-generasi muda yang ada di
Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Muarakaman, marilah kita lestarikan seni budaya, seni tradisi daerah kita, karena ini adalah salah satu ciri khas kita dan karakter kita gitu. Jadi pesan saya mudah-mudahan dengan adanya Kukar Kukar Menari ini menjadi sebuah inspirasi atau trigger bagi generasi-generasi berikutnya atau pemuda-pemuda yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya di Kecamatan Muarakaman, untuk terus melestarikan seni budaya. Harapannya seni budaya ini tidak akan putus di telan zaman gitu. Oke. Teman-teman di rumah, jadi itu hasil obrolan singkat kita dengan teman-teman dari Eskul SMA 1 Muarakaman, dan terima kasih teman-teman udah terus simak, dan harapan kami atau pesan kami sebagai anak-anak muda, tanggung jawab untuk melestarikan adat istiadat budaya leluhur kita tuh ada di tangan kita, karena kita diserang oleh teknologi yang begitu derasnya 4.0, Internet of Database. Jadi anak-anak muda di masa depan harus tahu informasi tentang sejarah leluhur mereka. Hai, masih dari rangkaian Kukar Menari 18 kecamatan di Kutai Kartanegara, dan tadi kita udah nanya-nanya ketua sanggar tarinya Ivan Sonata, dan mumpung ada Pak Camat yang mana juga beliau ada seorang seniman, kita mengenalnya dengan sebutan Kak Agus, karena beliau di Tenggarongan terkenal dengan Kak Agus. Begitu banyak prestasi yang beliau torehkan, salah satunya lama mengurus Mitra Kutai Kartanegara. Jadi buat teman-teman Midman yang rindu dengan sosok Kak Agus, kita ketemu hari ini dan kita sapa. Assalamualaikum Kak Agus. Waalaikumsalam. Jadi Kak, kita ini rangkaian Kukar Menari yang mana tujuannya adalah kita ini Kak merekam jejak, menjadikannya digital. Jadi karya-karya teman-teman merekam ke dalam jejak digital agar puluhan tahun dari sekarang ketika ada anak-anak muda masa depan mencari atau mengakses di YouTube atau di Google akan ketemu Kak apa yang kita kerjakan hari ini. Seperti itu Kak. Jadi teman-teman, kita langsung tanya-tanya ke Kak Agus sebagai camat dari Kecamatan Muarakaman, sejarah Kecamatan Muarakaman. Kak, silakan Kak. Ya, alhamdulillah, apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan dengan tim Ayo Menari di Kukar Menari yang hari ini bisa sampai di Kecamatan Muarakaman. Jejak digital ini merupakan satu hal yang positif untuk kedepannya, supaya informasi ini terus terjaga dan terlestarikan. Kami jujur di Kecamatan Muarakaman bersyukur dengan adanya program ini, dan adik-adik yang hari ini bersama-sama kita yang cukup semangat, energik, tentu saja cantik-cantik. mantap. Melalui eskul dari SMA Negeri 1 Muarakaman, mereka menampilkan karya mereka untuk tetap menjadi perhatian masyarakat pencinta seni, khususnya seni tari. Sebagaimana yang ditanyakan oleh saudara Akbar, bagaimana sejarah Muarakaman. Tentu saja sejarah Muarakaman ini unik dan punya talenta khusus, karena di sini merupakan awal peradaban dunia dan berdirinya pertama kali kerajaan tertua Hindu yang ada di Nusantara. Jaya pada abad keempat diawali pada abad kedua melalui raja pertamanya Kudungga. Sedangkan pada dinasti ketiga lahir Sang Mulawarman yang merupakan raja termasuk dan tersohor. Ini dibuktikan melalui cerita Prasasti Yupa. Prasasti Yupa yang kita kenal dalam bentuk sejarah, ada 7 prasasti Yupa yang menceritakan itu, yang tidak bisa dipungkiri. Dan saat ini prasasti Yupa itu tadi ada di Museum Nasional. 6 prasasti Yupa itu ada di Museum Nasional, satunya masih ada di sini. Oh, satu yang asli Kak ya? Satunya di sini tadi itu yang ada berbaring di belakang. Ya. Itu dinyatakan atau disebut masyarakat di sini itu lesung batu. Lesung batu. Kenapa istilahnya ini menjadi bukti sejarah? Supaya di tanah leluhur mereka ini tadi betul-betul ada sosok yang bisa membuktikan dari prasasti Yupa itu tadi. Nah, kita juga istilahnya berterima kasih dengan pemerintah untuk terus mengupayakan untuk menggali sejarah.
Di Muara Kaman ini tadi di samping istilahnya kerajaan tertua, di sini juga perlu digali kemungkinan Islam atau syiar Islam masuk itu pertama kali di Muara Kaman ini. Dan di sini juga aslinya ada pejuang pahlawan nasional, putra daerah sendiri yang diberikan Gelar pahlawan. apresiasi dan predikat dari pemerintah kepada beliau. Ini membuktikan bahwa Muara Kaman ini banyak sekali istilahnya istimewanya ya, salah satunya pahlawan nasional Musa bin Salim yang makamnya ada di sini. Makanya kita berharap paling tidak potensi-potensi yang ada ini terus terjaga, dapat dikembangkan dan dilestarikan dan bisa mengangkat hasanah budaya sejarah yang ada di Kutai Kartanegara. Seperti Oke. Kak, Kukar itu akhirnya Kak di 2020 ini setelah beberapa teman-teman seniman, akademisi, terus pemerintah berkumpul itu merumuskan Kak ketemu sebuah tagline baru namanya Kutai Kartanegara Asia Wonders. Muncul Kutai Kartanegara Asia Wonders itu dari ide teman-teman yang mengambil semangatnya dari Muara Kaman. Jadi ketika Muara Kaman dianggap sebagai titik nol Nusantara, yang mana keturunan raja Mulawarman akhirnya menjadi raja di Pajajaran, menjadi raja di Sriwijaya, Tarumanegara, bahkan Champa, di Vietnam. Akhirnya ketika teman-teman merumuskan tagline, kita harus menjadi titik nol Nusantara dan titik nol Asia. Jadi seperti itu, karena kita akan menjadi ibu kota negara Indonesia, artinya tagline-nya harus gagah perkasa karena kita head to head-nya dengan kota-kota besar di dunia lainnya seperti Paris, New York, London. Jadi seperti itu Kak. Sejarah membuktikan bahwa kita itu titik nol Nusantara Kak. Jadi mungkin Kak Agus bisa menjelaskan sedikit turunan dari Sriwijaya, Tarumanegara, dan Champa tadi Kak, serta Pajajaran. Ya, menurut kita yang saya ketahui, paling tidak awal Nusantara itu memang ada di sini dan terus berkembang. Yang ini dilakukan melalui turunan dari Kudungga, di turunan dinasti ketiga. Ya, Mulawarman ini tadi ada 3 bersaudara. Ya, satunya di sini ada di Sumatera. Ya, Sriwijaya Kak ya. Ada di Bandung. Pajajaran. Anaknya Mulawarman ini tadi ada yang di Champa. Di Champa, di Champa, Kamboja. Nah, ini berkembang mereka mendirikan kerajaan di daerahnya masing-masing dan turun-temurun beranak pinak sampai ke Pulau Jawa. Mereka kembali lagi ke sini. Jadi kita ini satu awal di Muara Kaman dan berkembang di Nusantara sampai ke Asia. Mudah-mudahan dari tagline dari pemerintah ini tadi itu betul-betul menjadi fokus perhatian untuk mengangkat ke mata dunia. Dan akhirnya memang tujuannya Indonesia, Asia itu harus tahu bahwa titik nol mereka atau titik nol teman-teman di Asia atau Nusantara itu adanya di Muara Kaman, dan itu berada di Kutai Kartanegara. Jadi seperti itu teman-teman, dan banyak banget keseruan lainnya. Jadi buat teman-teman yang tadi saya jelaskan berada di luar pulau, jika ingin mengakses silahkan kalian googling Muara Kaman, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi seperti itu. Kak, ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan terakhir buat teman-teman di rumah yang menonton Kukar Menari yang langsung dari Kecamatan Muara Kaman hari ini Kak? Ya, pesan kita paling tidak jangan lupakan sejarah. Amin. Karena sejarah merupakan awal peradaban dan berkembang menjadi identitas hari ini. Kalau kita melupakan sejarah, berarti kita tidak mampu untuk menjaga kelestarian kita. Melalui sejarah ini tadi, mudah-mudahan kita dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di sini untuk bisa mengangkat daerah kita, mensejahterakan warga masyarakat kita, serta meningkatkan istilahnya taraf hidup masyarakat di Kutai Kartanegara ini. Betul Kak, siap. Jadi teman-teman, terima kasih telah mengikuti jejak jurnal Kukar Menari 18 Kecamatan. Untuk teman-teman yang hadir hari ini dari Ekskul Semansa, terima kasih. Ada sebuah pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan seniman mati meninggalkan karya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kecamatan berikutnya. See you.